Bribka RR atau Bribka Riki Rizal akhirnya membongkar pertemuan Putri Chandrawati dengan Brigadir J di kamar rumah pribadinya di Magelang. Buntut dari kasus Brigadir J, kini Bribka RR turut ditetapkan sebagai tersangka. Riki Rizal akhirnya memberi kesaksian terkait peristiwa di rumah pribadi Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati itu. Masih jadi perhatian publik terkait isu liar cinta segitiga antara Putri Chandrawati dengan Om dan Brigadir J. Hingga kasus dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati yang diduga dilakukan Brigadir J pun kembali diputar. Warna-warni isu liar terus menghampiri kasus Brigadir J. Salah satunya tentang kejanggalan dugaan pelecehan seksual yang diduga dilakukan Brigadir J terhadap Putri Chandrawati. Bahkan, Bribka RR pun membongkar terkait pertemuan Brigadir J dengan Putri Chandrawati. Disadur dari YouTube UNCLE Wira, Bribka Riki Rizal memberikan kesaksian terkait pertemuan Brigadir J dan Putri Chandrawati, berkisar 15 menit. Pertemuan itu dilakukan usai diduga kejadian pelecehan seksual Putri Chandrawati. Informasi pertemuan itu didapat dari pengacara Bribka RR atau Riki Rizal, Erman Umar. Cerita itu bermula ketika Baradae dan Bribka RR yang berada di SMA Taruna Nusantara pada tanggal 7 Juli tahun 2022 lalu. Kala itu, Bribka RR bertemu dengan Pamong Putra Sambo di asrama SMA Taruna Nusantara. Bahkan, Bribka Riki Rizal hendak ingin bertemu Pamong lainnya yang berada di alun-alun Magelang, kata Umar, menirukan perkataan Bribka RR, dikutip dari YouTube UNCLE Wira, Rabu tanggal 7 September tahun 2022. Singkat cerita, Baradae menerima telepon dari Putri Chandrawati, yang menyuruh kedua ajudan itu balik rumah. Sesampai, Bribka RR dan Baradae tidak melihat seorang pun lantai 1. Karena, mereka berdua naik ke lantai 2 dan melihat Susi sedang menangis. Sedangkan Om Kuat dalam kondisi tegang dan panik, ucapnya lagi. Kemudian, Bribka Riki Rizal menanyakan peristiwa itu kepada Om Kuat. Lantas Om Kuat menceritakan yang mana dia Om Kuat melihat Brigadir J di tangga dan langsung lari saat Om Kuat tegur. Terus, saya Om Kuat memerintahkan Susi asisten rumah tangga itu memeriksa kondisi Putri Chandrawati, katanya lagi. Berdasarkan pengakuan atau keterangan dari Bribka RR bahwa Om Kuat dan Susi mendapati Putri Chandrawati tergeletak di kamar mandi. Lalu Brigadir J datang kembali hendak mau jelaskan ke Om Kuat tetapi Yosua menangis dan dihalangi Om Kuat dengan pisau, ujar pengacara Bribka Riki Rizal, Erman Umar. Pasca itu, Bribka RR melihat kondisi Putri Chandrawati atas permintaan Om Kuat. Saat itu, Bribka RR melihat Putri Chandrawati sudah berbaring di dalam kamar lantai 2, ucapnya. Bahkan, klien saya pun menanyakan apa yang terjadi kepada Putri Chandrawati. Namun Putri Chandrawati tak menjawabnya, hanya menanyakan posisi Brigadir J di mana, ungkapnya. Sebelum memanggil Brigadir J, Bribka RR mengamankan senjata terlebih dahulu. Riki Rizal berinisiatif mengamankan senjata bersama Baradae, yang berada di kamar ADC lantai 1, tuturnya. Sebelumnya, menyadur dari akun YouTube Refly Harun, yang menarik juga soal motif non-domestik ini, lama-lama barangkali kita juga harus lebih peka. Apa iya, ada motif domestik tersebut yaitu dugaan pelecehan seksual di Magelang? Karena, misalnya Putri Chandrawati mengalami dugaan pelecehan seksual baik oleh Brigadir J atau Om Kuat. Maka teori relasi kekuasaan atau relasi kuasa yang disampaikan atau dikatakan oleh Reza Indragiri Amril itu bisa menjelaskan, sebut Refly Harun, Sabtu tanggal 3 September tahun 2022 lalu. Lanjutnya, karena yang dominan itu adalah Putri Chandrawati, seorang istri jenderal, Kadif Propam lagi. Rasanya, untuk mengatakan Brigadir J berani melakukan kekerasan seksual apalagi mengancam itu enggak masuk akal. Sama saja dia diduga Brigadir J itu bunuh diri. Bayangkan enggak akan berani dia melakukan itu, ujarnya. Maka, sangat mungkin perselingkuhan tapi kalau perselingkuhan juga, ya kita bicara inisiatifnya dari mana. Tetap saja, inisiatifnya dari pihak yang superior.
Jadi pihak superior lah yang mempengaruhi skenario ini. Sehingga dalam konteks ini, rasanya aneh lalu kemudian dikatakan Putri Chandrawati sebagai korban, analisisnya. Masih Reflai Harun, menganalisis kalau kita tidak menemukan alasan yang masuk akal dalam hal domestik, maka alasan non-domestik ini bisa justice fight pertarungan keadilan juga. Atau ada informasi lain, Brigadir J mengetahui bisnis-bisnis atau percintaan ilegal yang dilakukan atau dijalankan Ferdi Sambo, mungkin juga. Karena itu jauh lebih substantif, jauh, kalau kita lihat perilaku mafia misalnya. Maka, kalau informasi itu keluar atau bocor, analisisnya. Atau misalnya Brigadir J mau keluar dari orbit lingkaran itu misalnya, ada satu spekulasi yang mengatakan karena dia, Brigadir J, sudah mendapatkan gelar S1. Dia, Brigadir J, keluar dari lingkaran Ferdi Sambo dan menjalani karir yang sesungguhnya dengan pangkat yang barangkali naik, karena sudah selesai S1 sebagai sarjana hukum, bisa jadi, ungkapnya. Kata Reflai Harun lagi, nah, kalau kita bicara perilaku mafia Anda tidak bisa keluar. Apalagi keluar dari lingkaran dengan membawa rahasia misalnya, pungkasnya.